Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman Putra dengan NPM 23736002 dari PPA kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Di sini adalah tahapan penyusun karya tulis ilmiah. Untuk pertama, kita harus tahu apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Jadi karya tulis ilmiah ini adalah hasil karya tulisan dari seseorang yang sudah melakukan penelitian. Untuk selanjutnya ini adalah tahap penyusunan KTI. Untuk satu yaitu pencarian isu yang akan diangkat, kedua pencarian solusi permasalahan, ketiga pengumpulan data, 4 analisis secara objektif, 5 yaitu pemeriksaan dan penyuntingan konsep, keenam penyajian tulisan laporan. Nah, untuk sistematika penulisannya sendiri di situ ada 1 judul, 2 abstrak, 3 pendahuluan, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian. Selanjutnya itu temuan dan pembahasan, ketujuh itu kesimpulan dan saran, 8 adalah daftar pustaka. Penentuan judul. Jadi untuk penentuan judul itu kita harus mencari judul yang singkat, mampu menggambarkan suatu karya. Yang selanjutnya adalah deskriptif dan informatif, abstrak dan kata kunci. Dalam menulis abstrak kita harus ini merupakan ringkasan keseluruhan karya, harus menarik. Kedua itu meliputi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Ketiga adalah berkisar antara 100 sampai dengan 200 kata. Jadi abstrak itu tidak baik jika lebih dari 200 kata. Yang keempat adalah biasanya ditutup dengan kata kunci. Kelima adalah kata kunci digunakan untuk menggambarkan karya. Pendahuluan. Jadi untuk menulis pendahuluan itu kita harus membuat perkembangan penelitian untuk membandingkan penelitian yang Anda lakukan dengan yang sudah ada. Kedua adalah mulai mengkaji pustaka terkini dan mensintesis permasalahannya. Ketiga itu untuk menulis paragraf yang anggun, jangan jadikan kutipan sebagai awal kalimat. Keempat adalah memuat faktor, teori, dan opini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu adalah bagaimana penelitian dilaksanakan, dari mana dan dengan cara apa data atau informasi diperoleh. Kedua adalah populasi dan sampel. Tiga, waktu pelaksanaan, objek dan lokasi penelitian. Untuk yang keempat adalah teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu 1. Menyajikan hasil penelitian. Kedua, gunakan kalimat sederhana, lugas dan jelas. 3. Penyajian data sederhana, gunakan tabel. Data yang lebih rumit gunakan grafik. Yang keempat adalah sajikan dimulai dari hasil utama diikuti hasil pendukung. Kelima itu jangan mengulangi atau menulis angka yang telah ditulis pada tabel dalam teks laporan data perwakilan dan bukan data mentah. Pembahasan. Dalam menulis pembahasan itu kita sebaiknya mempunyai alur yang sistematis. Jangan membahas suatu aspek secara berulang-ulang. Carikan pendapat atau hasil penelitian orang lain yang dijadikan bahan pembanding dengan hasil yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Jangan terlalu berspekulasi dan bermuara pada suatu titik yang mendukung kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan jawaban dari permasalahan, menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan pembahasan. Dan selanjutnya adalah dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan. Saran itu dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. Dan saran juga harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.